Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kasih Tuhan bersama dengan kita semua. Merdeka! Hari ini kita memperingati Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang sudah memberkati negara kita. Kita bisa menikmati kemerdekaan karena anugerah Tuhan, dan juga ada banyak pahlawan-pahlawan yang dipakai Tuhan untuk dapat berjuang bagi negara kita. Dan hari ini kita akan juga mengenal dan belajar dari satu pahlawan dalam Alkitab. Dalam pembacaan kita dalam kitab Yeremia pasal 38. Saya akan mengajak Bapak Ibu melihat beberapa ayat dalam satu kisah di Yeremia 38 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Tapi kita akan membacanya secara bertahap ya. Ayat ke-6 dituliskan demikian. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Ya, Yeremia ada dalam satu peristiwa di mana dia dimasukkan ke dalam satu perigi atau sumur ya. Dalam perjuangannya sebagai seorang hamba Tuhan yang mewartakan kebenaran, Yeremia mendapat perlakuan yang tidak semestinya dia hadapi ya. Kemudian dia dimasukkan di dalam perigi di mana tadi kita baca tidak ada air, yang ada hanyalah lumpur ya, penuh dengan hal-hal yang mematikan bagi dia. Ya, dalam keadaan yang sangat mendesak, sangat berbahaya bagi Yeremia, kita belajar ada seorang yang kemudian tampil menjadi seorang pahlawan yang luar biasa. Kita akan melihat ayat 7 dan 8 sampai 9. Tetapi ketika didengar Ebed-Melek orang Ethiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Pada waktu itu raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Maka keluarlah Ebed-Melek dari istana raja itu, lalu berkata kepada raja, "Ya tuanku raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota." Ketika Ebed-Melek ya, seorang sida-sida atau pegawai raja, mengetahui bahwa Yeremia dimasukkan ke dalam sumur atau perigi, dia kemudian segera datang kepada raja dan memberitahu raja bahwa Yeremia ada dalam keadaan yang berbahaya dan memohon kepada raja untuk dapat menolong Yeremia. Ya, dari hal ini kita dapat belajar ketika ya Ebed-Melek melihat Yeremia dalam keadaan yang tidak berdaya, ya dia kemudian datang memohon bantuan dari raja ya untuk dapat memberi pertolongan kepada Yeremia. Dan di akhir kisah ini kita dapat belajar bahwa kemudian raja memberi perintah ya kepada Ebed-Melek untuk melakukan pertolongan kepada Yeremia. Kita lihat ayat 10. Lalu raja memberi perintah kepada Ebed-Melek orang Ethiopia itu, katanya, "Bawalah 3 orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati." Ebed-Melek membawa orang-orang itu dan masuk ke istana raja, ke gudang pakaian, ke tempat perbendaharaan. Dari sana ia mengambil pakaian yang buruk-buruk dan pakaian yang robek-robek, lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di perigi itu. Ayat 13 kita akan dapat baca, kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Kisah ini kemudian menuliskan bagaimana Ebed-Melek berhasil menolong Yeremia yang dibuang ke dalam sumur, ke dalam perigi itu, untuk kemudian ditarik kembali. Ada satu hal yang sangat istimewa kita dapat belajar ya. Ebed-Melek ya dipakai untuk menjadi pahlawan yang luar biasa, menolong Yeremia sehingga Yeremia tidak mati di dalam sumur, di dalam perigi. Apa yang kita dapat belajar? Bahwa setiap kita bisa dipakai Tuhan menjadi pahlawan. Ebed-Melek bukan seorang yang namanya terkenal, ya, tidak sering disebutkan, tetapi sesungguhnya dia menjadi pahlawan yang luar biasa. Meskipun dia seolah-olah menjadi pahlawan yang tak dikenal oleh banyak orang, tetapi apa yang dia lakukan menjadi hal yang luar biasa. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Setiap kita pun dapat menjadi pahlawan, meskipun mungkin tidak terkenal, tidak dikenal oleh banyak orang, tapi kita dapat mengambil contoh daripada Ebed-Melek, kehidupannya untuk menjadi pahlawan. Apa yang dapat kita lakukan? Kita belajar dari Ebed-Melek. Yang pertama, seperti Ebed-Melek ya, menaikkan permohonan kepada raja untuk dapat menolong Yeremia. Kita pun dapat menjadi pahlawan-pahlawan
pahlawan doa. Ya, ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita, ketika kita ada dalam komunitas kita, ya terutama kita selama ini juga berada bersama-sama dalam keluarga kita dan juga keluarga besar GPDI LCD Magelang. Mari kita menjadi pahlawan satu dengan yang lain, pahlawan doa. Setiap hari kita bisa menguatkan doa, kita dapat menguatkan doa, kita dapat menjadi permohonan kepada Tuhan untuk menolong seseorang. Karena itu mari kita juga melatih diri kita untuk jadi pahlawan doa. Taruh dalam hatimu satu kerinduan, satu hari aku akan mendoakan satu orang. Ya, kita mungkin bisa mendoakan kesehatannya, kekuatan, penghiburan dari Tuhan, kita mendoakan pekerjaannya, kita mendoakan studinya, kita dapat menolong setiap orang di dalam sekitar kita untuk dapat menaikkan permohonan kepada Tuhan, sehingga orang-orang yang kita doakan, ketika kita menaikkan permohonan kepada Tuhan, kita percaya doa orang yang benar besar kuasanya. 1 Timotius 2 mencatat demikian. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Mari kita jadi pahlawan-pahlawan doa. Doakan satu hari satu orang. Mungkin mulai dari keluarga kita, anggota-anggota keluarga kita. Sebut mereka di dalam doa kita. Setelah keluarga kita, pada hari yang lain kita dapat berdoa bagi teman-teman kita, bagi pemerintah dan bagi orang-orang yang Tuhan izinkan untuk kita kenal. Setiap doa, permohonan yang kita naikkan kepada orang-orang di sekitar kita dapat menjadi berkat bagi mereka, dan hidup kita pun akan menjadi seperti Ebed-Melek, pahlawan-pahlawan doa bagi orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, Ebed-Melek menjadi satu pelajaran juga bagi kita untuk jadi pahlawan yang memberi semangat, memberi pertolongan kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu dalam bentuk pertolongan secara nyata seperti yang dilakukan Ebed-Melek. Dia ambil tali-tali, dia buat tali dari kain-kain, kemudian menarik Yeremia keluar dari sumur. Kita mungkin dapat dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal yang kita kerjakan untuk orang-orang di sekitar kita. Ya, mungkin Bapak Ibu melihat ada orang-orang yang membutuhkan makanan. Kalau kita punya berkat yang Tuhan berikan makanan, kita dapat antar kepada mereka, berikan dengan penuh kemurahan hati. Atau mungkin ada pertolongan-pertolongan yang lain yang kita bisa berikan. Mungkin kita bisa memberikan pertolongan dalam bentuk nasihat, pertolongan dalam bentuk penghiburan, pertolongan dalam hal-hal saling membangun dengan yang lainnya. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 11 berkata demikian. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Bapak Ibu Saudara, kita dapat jadi pahlawan yang memberikan semangat, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada orang-orang di sekitar kita. Lakukan apa yang kita bisa lakukan dengan tangan kita untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Mari kita beri semangat, beri pertolongan. Ya, setidaknya satu orang dalam satu hari. Mungkin hari-hari ini banyak orang yang tenggelam dalam sumur keputusasaan. Mereka tenggelam dalam sumur ketidakberdayaan seperti Yeremia ada dalam sumur. Tapi kita bisa tarik mereka keluar, kita bisa angkat mereka keluar dari keputusasaan, dari ketidakberdayaan mereka. Karena kepedulian kita dapat jadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Meskipun mungkin tidak dikenal, meskipun tidak disebutkan, tapi kita dapat belajar. Ebed-Melek jadi pahlawan yang tak dikenal, tetapi kehidupannya sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Ebed-Melek tidak bernubuat seperti Yeremia. Ebed-Melek tidak berkhotbah, tidak dituliskan dengan sangat besar namanya, tetapi sesungguhnya dia seorang pahlawan, meskipun pahlawan yang tak dikenal, tapi apa yang dia lakukan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu, mari kita terus berjuang melakukan yang terbaik. Jadilah pahlawan-pahlawan yang menjadi berkat, pahlawan doa, pahlawan pemberi penyemangat. Banyak hal yang kita bisa lakukan bagi orang-orang di sekitar kita. Karena perjuangan kita harus terus kita lakukan, harus terus kita kerjakan selama kita hidup. Dan saya percaya Tuhan memberkati, memakai Bapak, Ibu, Saudara dimanapun. Kita jadi pahlawan-pahlawannya Tuhan yang memberkati banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan yang saya dapat sampaikan. Dan kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti Renungan 79. Kiranya kita dapat dikuatkan untuk terus menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu,
yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, mujizat kesembuhan, pemulihan dari masalah dan juga hal-hal yang lain dapat menyampaikannya melalui chat WhatsApp di 0813 27420088. Ya, hari ini saya ingin membagikan satu kesaksian, ada ucapan syukur dari seorang ibu yang sudah mengalami pemulihan dari sakit kanker yang dialami, dan satu ucapan syukur yang kita naikkan bersama-sama. Beliau dapat melewati proses kemoterapi, radioterapi dengan baik karena kemurahan Tuhan, dan kita bersyukur atas pertolongan Tuhan bagi beliau. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur hari ini kami dapat belajar di tengah-tengah sukacita kami memperingati kemerdekaan negara kami. Kami percaya dan berterima kasih untuk pahlawan-pahlawan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Dan hari ini kami belajar dari firman-Mu, setiap kami dapat menjadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Pakai kami dapat menjadi pahlawan doa, pahlawan pemberi semangat kepada orang-orang di sekitar kami, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Pakailah kami, seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang, untuk kami dapat menjadi orang-orang yang saling menolong satu dengan yang lain, menjadi pahlawan bagi keluarga kami, bagi komunitas kami, bagi teman-teman kami, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Hari ini kami berdoa, berkati negara kami, berkati pemerintah negara kami, biarlah semua ada dalam lindungan Tuhan, semua ada dalam berkat dari Tuhan, dan kami percaya pemulihan dari Tuhan akan ada terus bekerja membawa setiap negara kami dan bangsa kami menjadi bangsa yang mengasihi dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Allah Tuhan Yesus Kristus memberi kepada seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.